Lalu kini yang menjadi pertanyaan semua pihak, adakah unsur kesengajaan dengan kebakaran total yang menimpa gedung utama Kejaksaan Agung ini? Ya, bersama kami saat ini pemirsa telah hadir sejumlah narasumber, yaitu Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, yaitu ada Mas Bonyamin Saiman, kemudian juga ada peneliti ICW, Mas Kurnia Ramadana, dan juga Ketua Komisi Kejaksaan, yaitu ada Pak Barita Simanjuntak. Halo, selamat sore Bapak-Bapak semua. Sore. Selamat sore, Mbak. Selamat sore Mbak Tisa, Mas Alfat. Iya. Baik. Selamat sore Mas Bonyamin dan Mas Kurnia. Baik, pertama saya ingin ke Mas Bonyamin terlebih dahulu. Kita ingin ke ICW. ICW kalau melihat apakah mungkin ada unsur kesengajaan atau mungkin ada maksud tertentu di balik terjadinya peristiwa kebakaran di gedung Kejaksaan Agung ini, atau memang ini sebuah musibah, sebuah kecelakaan biasa saja? Ya, kita belum tiba pada kesimpulan apakah kebakaran ini diakibatkan oleh bencana semata atau unsur ketidaksengajaan, atau memang sudah direncanakan sejak sebelumnya untuk menghilangkan bukti-bukti perkara. Maka dari itu, kami mendorong agar KPK turut menyelidiki kasus ini dengan mendasarkan pasal 21 Undang-Undang Tipikor Obstruction of Justice. Ini merupakan upaya untuk menyelidiki apakah memang ada pihak tertentu yang menginginkan perkara-perkara besar yang sedang ditangani KPK itu terhambat karena hilangnya barang-barang bukti yang ada di gedung utama Kejaksaan Agung. Begitu mungkin, Pak. Baik, artinya ICW yakin ini bisa kemudian terkuak secara terang benderang kepada publik? Ya, kami yakin ketika ada penyelidikan khusus untuk menindaklanjuti terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Maka dari itu kami mendorong agar KPK masuk di wilayah itu. Terlebih lagi sebenarnya ketika berbicara soal kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari ini, kerap kali muncul skeptisisme publik. Misalnya yang pertama, ketika Jaksa Agung mengeluarkan pedoman pemeriksaan jaksa, yang mana ketika jaksa tersangkut kasus tertentu harus melalui izin dari Jaksa Agung kalau ingin dipanggil oleh penegak hukum lain. Yang kedua, ketika Kejaksaan Agung memberikan bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari, walaupun keduanya akhirnya dibatalkan oleh institusi Kejaksaan Agung. Tapi niat itu sempat ada. Publik sempat membaca hal itu sehingga publik selalu skeptis terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Maka dari itu, lebih luas lagi, ICW mendorong agar kasus yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari ini di-take over saja oleh KPK. Begitu mungkin, Mas. Oke. Bagaimana kalau pendapat Anda soal ada dari misalnya Komisi 3 yang meminta supaya Polri, kemudian juga dan Kejaksaan Agung ini membentuk sebuah tim khusus, membuat sebuah tim investigasi baru begitu untuk menguak peristiwa kebakaran di Kejaksaan Agung? Iya, itu sah-sah saja. Akan tetapi kami beranggapan lembaga KPK yang bisa membuka ini lebih objektif dan dilakukan secara transparan begitu. Ketika ada oknum tertentu, saya tidak mengatakan oknum ini berasal dari institusi penegak hukum, terbukti misalnya memang mendesain terbakarnya gedung Kejaksaan Agung, maka orang itu dapat dihukum dengan maksimal 12 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tepatnya pasal 21 sebagaimana tadi saya sampaikan. Baik, saya ingin ke Bang Barita selaku Komisi Kejaksaan. Bang Barita, ini kejadiannya bisa dibilang banyak yang mengatakan ini janggal, kan terjadi di hari libur dan tiba-tiba terbakar hebat, dimulai dari lantai 6, lalu kemudian justru merembetnya ke bawah, lantai 1 dan lantai berikutnya. Apa yang kemudian bisa dilihat oleh Komisi Kejaksaan? Ya, Mas Alfat, selamat sore. Saya kira yang lebih objektif dan fair untuk menilai dan menyelidiki itu adalah Puslap 4 Polri. Tentunya itu yang memiliki kompetensi, yang memiliki kewenangan dan dapat bekerja secara profesional dan akuntabel. Saya kira Puslap 4 yang punya keahlian untuk menyelidiki sebab musabab terjadinya kebakaran ini dan sekaligus menyidik sekiranya ada unsur kesengajaan, saya kira itu harus diusut tuntas, diperiksa dan disampaikan ke publik hasilnya secara transparan. Itu yang menurut kami
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai juga dengan prosedur penanganan perkara. Memang ini menjadi menarik perhatian publik karena di saat yang sama Kejaksaan juga sedang mendapat sorotan terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat, khususnya soal oknum jaksa P, soal kasus-kasus besar lainnya. Dan adanya kepedulian yang tinggi, juga adanya dugaan-dugaan, kecurigaan, spekulasi yang berkembang di masyarakat. Saya kira ditanggapi Kejaksaan itu secara proporsional saja, itu makin mendorong semangat dan membuktikan dengan kinerja, dengan konsistensi penegakan hukum, dengan keterbukaan atau transparansi dalam proses penegakan hukum, sehingga publik bisa melihat dan menilai bahwa Kejaksaan konsisten dengan penegakan hukum itu, Mas Alfat. Oke, Pak Barita, ini akan seperti apa nantinya mengganggu proses hukum di Kejaksaan Agung sendiri? Kita tahu bahwa saat ini Kejaksaan Agung mengatasi ataupun sedang memproses sejumlah kasus-kasus besar. Nah, apakah kira-kira ada catatan dari Bapak berapa banyak kasus yang akan terganggu dengan peristiwa kebakaran ini, dan apakah mungkin ada berkas-berkas yang hilang meskipun Kejaksaan Agung mengatakan bahwa tidak ada dokumen ataupun berkas-berkas yang terbakar dalam peristiwa tersebut, Pak? Ya, Mbak Tisa, itu prosedur teknis penanganan perkara itu ada di tangan dua Jaksa Agung Muda teknis, yaitu Jaksa Agung Muda Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Gedung Jampidum dan Jampitsus itu yang dimana di sana ada dokumen-dokumen penanganan perkara, faktanya memang tidak ikut terbakar. Artinya seperti juga dijelaskan oleh Kejaksaan, dokumen penanganan perkara termasuk kasus-kasus yang belakangan ini menarik perhatian publik berada pada posisi yang aman, baik itu di Jaksa Agung Muda Pidana Umum maupun Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, sehingga kita perlu ke depan juga melihat bagaimana penanganan kasus itu, penegakan hukumnya, dan itulah yang juga mendorong kinerja yang baik kepada Kejaksaan untuk membuktikan kepada publik bahwa penanganan perkara kasus itu tidak terkendala, berjalan dan konsisten, serta bisa dilakukan dengan cepat. Itu saya kira menjawab semua dugaan-dugaan tadi, Mas dan Mbak Tisa. Baik, saya ingin ke Bang Boyamin. Bang Boyamin dari Masyarakat Anti Korupsi. Bang Boyamin, apakah kemudian sepakat dengan pernyataan pihak Kejagung yang menyatakan ya tidak usah ada spekulasi, semua dokumen aman, padahal salah satu ruangan Jaksa Pinangki yang sedang diusut juga terbakar di insiden kemarin? Ya, sebenarnya saya pengen sesuatu ini menjadi adrenalin kalau ini sabotase gitu kan, kaitannya dengan perkara-perkara besar yang ditangani, kaitannya di Jamintel misalnya ada dugaan penyimpangan di Asabri maupun di suatu lembaga negara yang lain, dan itu termasuk asuransi Bumi Putra ada di Jamintel, tapi sudah selesai itu. Tapi berkaitan, kita kembali ke laptop terkait dengan Pinangki, dia memang ruangannya di situ di lantai 3 dan ada CCTV yang merekam kegiatan Pinangki. Dan itu dimulai di sekitar bulan Oktober atau November, itu kan Pinangki bertemu dengan Rahmat. Yang kemudian dari pembicaraan itu kemudian adalah untuk bertemu Joko Chandra. Dan dihubungkan dengan Joko Chandra. Dan kemudian keduanya pada tanggal 12 November 2019 berangkat ke Kuala Lumpur melalui Singapura. Dan itu sudah bertemu di pertama kali urusannya untuk mengajukan rencana fatwa. Jadi ini setidaknya memang ada sesuatu yang hilang, yaitu rekaman CCTV berkaitan dengan kegiatan Pinangki dan saksi Rahmat yang bertemu dengan Pinangki. Jadi ya kita tidak bisa menutupi itu, memang ada kejadian itu gitu. Jadi ini ada sesuatu yang kalau dikatakan sebagai barang bukti, meskipun itu bukti petunjuk yaitu rekaman CCTV, menjadi hilang karena ikut terbakar. Jadi ya kemudian spekulasi itu berkeliaran, masyarakat juga dalam tataran tertentu membaca juga, tapi saya terus terang aja belum punya data, dan mari kita serahkan kepada penyidik Bareskrim yang akan menyidik, kemudian meneliti apa penyebab kebakaran. Forensik itu punya keahlian, titik nolnya itu apakah dari listrik atau dari bahan lain, dan kemudian apa penyebabnya kemudian bisa langsung merembet ke semua gedung dan membakar semuanya. Itu kita serahkan sepenuhnya ke sana, dan saya belum punya data itu. Dan
Yakinlah ini setidaknya nanti pasti akan terkuak. Dan saya menyarankan penyidikan Barreskrim itu ada penyidikan dalam kasus ini karena setidaknya akibat lalai menjadikan kebakaran, dan itu ada pasalnya itu dari sisi itu. Tapi kalau nanti memang bisa dirangkai bahwa ini ada sabotase, ya saya setuju dengan Romadona tadi, misalnya dikenakan pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi misalnya seperti itu. Oke lah, kita lupakan dulu mungkin masalah sabotase, tapi begini, tidak bisa dipungkiri bahwa di situ ada dua hal yang penting, yaitu ruang Jaksa Pinangki, kemudian juga CCTV yang digunakan sebagai barang bukti sekunder. Seberapa penting sebetulnya barang bukti sekunder ini untuk mengungkap kasus yang saat ini tengah menjadi heboh di masyarakat? Tapi nanti dijawab ya Bang Bonyamin, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.